Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat ya. Minggu kemarin kita sudah melewati ujian tengah semester ya. Mungkin nilainya sudah bisa dilihat di Classroom ya. Saya belum inputkan ke web. Jadi mungkin saya rasa nilainya cukup bagus. Walaupun ada beberapa hal ya yang kemarin saya komplain ya, karena ada kasus-kasus tertentu ya. Oke, pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi materinya tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ini ada hubungannya dengan nilai kebenaran. Ada hubungannya dengan tabel kebenaran. Jadi pada intinya ini hanya suatu definisi ya, yang pada akhirnya kalian akan membutuhkannya. Dari ketiga ini ada satu kondisi yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut, yaitu biasanya suatu argumen itu haruslah berupa tautologi. Jadi kalau di bagian awal kemarin tidak semua kalimat bisa diproses dengan logika, maka nanti untuk analisis argumen dan proses penarikan kesimpulan hanya premis-premis atau kalimat atau proposisi yang bentuknya tautologi. Nah, tautologi itu sendiri artinya nilai kebenaran kalau kita buatkan tabel dari ekspresi logika yang semua nilainya satu. Jadi cukup sederhana dan sangat gampang ya dipahami bahwa tautologi itu intinya kalau kita buatkan tabel kita akan dapatkan nilainya semuanya satu. Atau kalau kalian suka dengan benar salah, berarti tautologi ini apapun yang Anda inputkan nanti nilainya harus benar atau true ya. Sedangkan kontradiksi ini apapun yang diinputkan maka outputnya itu akan jadi nol ya, salah. Kemudian di antara kedua itu kalau gabungan ada 1, ada 0 gitu ya. Dia tidak konsisten ke 1 atau 0 namanya kontingensi. Jadi ini definisi dari tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Oke. Jadi intinya kita masih membuatkan tabel kebenaran di mana hasilnya akan terlihat apakah dia berupa tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi. Contoh yang paling sederhana misalnya kita ambil contoh. Ini ada misalnya kita punya soal P dan negasi P. Ini yang sederhana ya. Jadi P dan negasi P ini maka kita akan punya kemungkinan P dan negasi P-nya ya. Hanya ada dua nilai yaitu 1 dan 0. Maka kebalikannya akan menjadi 0 dan 1. Maka dengan mudah kita akan bisa mencari P dan negasi P. 1 dan 0, 0. 0 dan 1 juga 0. Nah, ini merupakan contoh dari kontradiksi. Yang ini namanya kontradiksi. Karena hasilnya semuanya 0. Nah, kalau kita mau buat contoh yang tautologi, maka tautologi ini misalnya kita punya ya, P atau negasi P. Atau negasi P ya. Nah, maka kita akan melanjutkan tabel ini menjadi P atau negasi P. Maka dengan mudah kita bisa memilih 1 atau 0. 1 ini akan menjadi
1. Nah, ini merupakan contoh dari tautologi ya. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya gampang. Di tautologi itu kalau hasilnya 1 semua, kontradiksi itu kalau dia 0 semua. Nah, kalau dia kadang-kadang 1, kadang-kadang 0, misalnya tadi kita ambil yang lain ya, P dan Q saja gitu ya. P dan Q, maka kita punya P, punya Q, bisa hasil 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Maka P dan Q-nya adalah seperti yang kita sudah tahu, hasilnya adalah 1, 0, 0, 0. Nah, ini namanya kontingen ya, kontingensi. Ini namanya kontingensi. Oke. Jadi tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, ketiga ini nanti yang menjadi salah satu syaratnya bahwa setiap proposisi logika itu haruslah berupa tautologi ya. Ini akan jadi modal awal untuk validitas dari suatu argumen. Nah, yang kalian kerjakan tetap sama ya. Nanti kita di bagian ini kita akan berlatih lagi membuat tabel kebenaran dulu. Jadi kita buatkan tabel, kita akan cek hasil akhirnya apa. Apakah dia berupa tautologi, apa berupa kontradiksi, atau berupa kontingen. Tentunya dengan alat atau dengan tabel operator yang sudah kita punya. Jadi kalian masih bermain-main di tabel logika ya. Atau kalau mau memang nyoba yang lebih gampang, nah nanti boleh juga download di Play Store, ada tabel kebenaran ya. Dengan syarat nanti dianalisa lagi nih hasilnya. Jadi itu tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Berikutnya itu ada yang namanya ekivalensi logis ya. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyederhanakan. Jadi ekivalensi logis ini maksudnya, kalau di dalam matematika biasa tuh ada tandanya sama dengan ya. Sama dengan itu berarti nilai dan bentuknya sama. Sedangkan ekivalen ini, dia bentuknya berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Dalam hal ini, dia punya nilai kebenaran yang sama. Misalnya, kita akan buktikan nanti bahwa negasi dari P dan Q itu akan ekivalen ya. Nah, tandanya 3 ya. Seperti sama dengan tetapi garisnya 3. Negasi P atau negasi Q. Nah, ini kelihatannya berbeda ya, tetapi jika dicek lebih lanjut, maka ini bisa menjadi ekivalen. Nah, cara ngeceknya gimana? Salah satu cara yang paling awal yaitu dengan tabel kebenaran. Nah, berikutnya nanti ada yang namanya hukum logika. Berikutnya juga ada nanti teknik penyederhanaan dan lain-lain. Jadi pada materi ini kita masih menggunakan tabel kebenaran untuk mengecek apakah ekspresi logika itu termasuk tautologi atau kontradiksi atau kontingensi. Kemudian kalau kita punya dua ekspresi, nanti kita akan bisa lihat apakah dia ekivalen tidak gitu. Artinya punya nilai kebenaran yang sama atau tidak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ekivalensi logis yang akan kita cek tadi. Kita punya negasi dalam kurung P dan Q, kemudian punya negasi P atau negasi Q. Yang jelas untuk mengecek ekivalensi itu perlu dua ekspresi logika ya. Jadi kita mau ngecek kesamaan nilainya. Apakah nilainya itu sama termasuk dengan urutannya. Jadi kalau satunya 1110 gitu ya, maka ekspresi satunya juga harus 1110 ya. Contohnya misalnya kita ambil yang ini, kita buatkan tabelnya P, Q gitu ya. Makanya kita akan dapatkan seperti biasa 1, 1,
0, 0. Ini 1, 0, 1, 0. Maka P dan Q tabel konjungsi biasa nih dapatnya 1, 0, 0, 0. Kemudian kita negasikan hasilnya menjadi tabel kolom ketiga kita negasikan menjadi 0, 1, 1, 1. Nah, ini tabel yang pertama. Kemudian yang kedua dengan yang sama ini, dengan hasil yang sama ini, atau kalau bingung kita buatkan lagi. Ini ada P, ada Q, ini hasilnya sama ya, 1, 1, 0, 0, karena masih menggunakan tabel kebenaran. Ini 1, 0, 1, 0. Kita harus cari negasi P-nya. Kebalikan dari P itu adalah 0, 0, 1, 1, dan kebalikan dari Q itu adalah 0, 1, 0, 1, negasi. Yang kita inginkan adalah negasi P atau negasi Q. Gitu ya. Yang kita inginkan seperti itu. Karena ini atau 0 ya 0. Ini ada 1. Ini juga 1 atau 0, 1. Ini juga 1. Nah, kita dapatkan ini. Oke. Nah, ini tabelnya. Kemudian yang ini tabelnya yang ini. Gitu. Nah, perhatikan bahwa nilai outputnya ini. Ya. Perhatikan bahwa nilai outputnya yang ini, gitu ya, 011 itu akan sama dengan sama ya. Jadi termasuk letaknya 0 di baris pertama juga, kemudian yang lainnya berupa 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekivalen. Tandanya 3, ekivalen. Jadi dengan menggunakan tabel kebenaran, dengan tools yang klasik, kita akan bisa buktikan bahwa kedua ekspresi itu ekivalen. Oke ya, paham ya tentang ekivalensi logis. Ini cukup sederhana. Dia cuma membandingkan apakah sama atau tidak. Nah, pada saat nanti ada menemukan hasil yang lain, misalnya ekspresi yang pertama 0111, yang kedua 1011, nah itu tidak ekivalen karena urutannya tidak sama. Oke, ini tentang ekivalensi logis. Jadi dengan cara tabel kebenaran kita akan bisa cek gitu ya. Yang penting tabel kebenaran dan gitu ya, atau not and, not or, for, dan segala macam yang kemarin telah kita pelajari nanti dibawa kembali ya. Nah, dari banyak pengecekan seperti ini gitu ya, nah kita punya daftar dari hukum-hukum ekivalensi. Jadi kalau dilihat di buku gitu ya, di buku itu ada bab 2 tentang tautologi ekivalensi, tautologi, kontradiksi, tautologi, kontradiksi, kontingensi gitu ya, dan ekivalensi. Maka banyak pengecekan itu karena hasilnya selalu sama gitu ya, dan merupakan dasarnya, maka jadilah beberapa pengecekan itu menjadi hukum logika ya, atau hukum aljabar dari proposisi. Jadi ini fungsinya nanti bahwa kita tidak perlu lagi nanti bisa jadi sebagai alat bantu penyederhanaan. Makanya tadi di bagian awal diberitahu bahwa ekivalensi itu salah satu fungsinya untuk menyederhanakan. Jadi pada bagian awalnya memang tadi kita mengeceknya menggunakan tabel seperti ini ya. Ini kan tabel. Yang pertama itu adalah hukum komplement. Nah, ini ada diturunkan jadi 5. Ini maksudnya negasi 1 valen ke 0 gitu ya. Nah, ini kan selalu pasti ya, sehingga dia dijadikan hukumnya. Ini ada negasi ganda, negasi P gitu ya, akan jadi P. Ini bagaimana cara tahu seperti ini? Balik lagi pengecekan dari semua hukum ini menggunakan tabel kebenaran.
Nah, ini yang kita cek tadi, hukum De Morgan. Negasi dalam kurung P dan Q, nah ekivalen negasi P atau negasi Q. Nah, jadi hukum-hukum ini setelah teruji kebenaran, ya, lama makanya dia menjadi hukum logika. Karena suatu saat gitu ya, pengecekan dengan tabel kebenaran tidaklah praktis. Nah, kita hanya bisa mengecek dua variabel. Itu ada 4 kemungkinan. Kadang-kadang sampai 3 variabel, 16 gitu ya. Kalau disuruh cek 10 variabel, nanti harus ada 1024 kemungkinan, kan tidak praktis. Sehingga bisa disederhanakan dengan hukum logika. Jadi kalau ada seperti matematika gitu ya. Oke, itu materi hari ini ya. Jadi pelajari lagi tentang tautologi, kontradiksi, kontingensi, kemudian ekivalensi logis. Di pada materi ini masih sifatnya teknis, mengecek tabel kebenaran ya. Kita akan cek nilai-nilai kebenarannya menggunakan tabel. Yaitu kita bisa menentukan nanti apakah dia berupa tautologi, apakah kontingensi, atau kontradiksi. Atau nanti kalau ada dua ekspresi, kita akan cek apakah ekspresi itu ekivalen atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau kalian biasanya berteman gitu ya, mungkin temannya ngasih kode tertentu. Kode tertentu itu merupakan ekivalen tidak dengan kode keras gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada teman yang suka nyindir gitu ya, ada juga teman yang suka belak-belakan. Intinya kan sama misalnya untuk nagih hutang gitu ya. Nah, itu termasuk dalam prinsip ekivalensi ya. Oke, ini materi kali ini nanti kita tambahkan lagi ya di Zoom jika memang diperlukan. Untuk penyederhanaannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.